Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cerdas, salam bahagia. Baik pemirsa di rumah, jumpa lagi bersama kita di Ayo Belajar Silam Pari TV. Bersama saya Pak Adi. Saya Pak Eno. Ya, kali ini kami berasal dari SDIT Mutiara Cendekia Lubuk Linggau. Kita akan belajar matematika, yaitu mengukur panjang, berat, dan isi menggunakan alat peraga, yaitu tangga satuan atau matriks unit. Pak Eno, sebelum kita menuju ke alat peraga kita, ya, untuk mengukur panjang, berat, dan isi, Betul. kita tahu nih bahwa matematika itu adalah sangat dekat sekali dengan kehidupan Betul, kita, Pak. ya kan? Nah, tapi di luar sana banyak nih yang menjadi masalah atau yang menjadi problematika khususnya di pelajaran matematika. Matematika itu dianggap momok yang menakutkan. Iya, betul sekali. Ketika pelajar itu ketemu dengan pelajaran matematika itu bikin puyeng, matematika itu sulit dan matematika Pusing ya, tidak anak-anak. menyenangkan. Iya. Kira-kira bagaimana nih Pak Eno menghadapi permasalahan seperti itu? Nah, biasanya nih anak-anak kendalanya ya. Iya. Kendala anak-anak di rumah itu kalau dia sudah memasuki dalam kelas di pelajaran Pak. Iya. Ketika ada jadwal pelajaran matematika, mereka udah langsung pusing. Aduh, udah males betul mau belajar nih, nggak mau sekolah ya. Iya. Kenapa? Biasanya dia beberapa soal-soal matematika itu memang sudah tidak dicintai. Oke. Mereka nggak suka betul. Kenapa? Nah, apa itu alasannya Pak Eno? Iya, mungkin salah satunya mereka perkaliannya belum bisa nih. Banyak kendala perkalian. dalam perkalian. Kalau Oke. perkaliannya juga masih banyak yang belum. Kemudian penjumlahan, pengurangan, nah itu bisa menjadi momok. Satu lagi nih, Iya. gurunya. Gurunya? Ya, Kenapa gurunya? gurunya harus memang lebih kreatif ya dalam pembelajaran matematika Oke. dan harus menyenangkan. Iya. Ya. Tapi kalau seandainya saya sebagai murid nih ketemu dengan guru matematika seperti Pak Eno, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa matematika itu tidak Gitu menyenangkan. ya. Mungkin ada salah satu lagi Pak Adi. Ketika kita belajar matematika itu biasanya sudah mulai mengaplikasikan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Seperti apa tuh nanti Pak Adi bisa ya. Di kelas 1 nih kita sudah mulai belajar berhitung ya, belajar Iya. berhitung. Seperti ini misalnya. Iya. Ada berapakah bunga yang berwarna pink misalnya Pak Adi? Oke, yang ada di atas meja Iya, ya. jadi kita mulai berhitung saja. Kita hitung ada berapa di sini. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti Oke, dia berarti ada ada 6. 6. Nah, Bunga yang matematika berwarna pink. itu sudah mulai langsung di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sehingga matematika itu bisa dicintai, ilmunya bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Baik, berarti yang ada hal yang saya garis bawahi dari penjelasan Pak Eno bahwa untuk kita bisa belajar menggunakan alat peraga tangga satuan atau metrik unit ini, intinya kita harus memiliki Iya. konsep yang pertama sudah hafal. Ya, Ya, betul, Pak. ya. Untung Pak Eno saya dari TK dulu sudah diajarkan sama guru saya, kalian sudah hafal, kemudian Iya. penjumlahan, pengurangan semuanya saya sudah hafal. Dan saya yakin juga pemirsa di rumah pun sudah seperti itu ya Pak Eno ya. Ya, Sudah ada mudah-mudahan. pantunnya nih Pak Eno. Iya, gitu ya. Iya, buah duku, buah semangka. Cakep. Enak dimakan bersama teman. Cakep. Pemirsa yang di rumah, jangan takut, matematika itu mudah dan menyenangkan. Masya Allah. Ya, Iya. berarti Hmm. anak-anak sudah mulai harus mencintai dulu nih terlebih dahulu, mencintai matematika, kemudian cintai dulu pelajarannya, Pelajarannya. cintai gurunya ya. Gurunya juga. Oke, baik nih, nggak perlu lama-lama. Saya penasaran nih Pak Eno, Iya. bagaimana nih cara kita mengukur panjang menggunakan tangga satuan ini atau matriks unit ini? Gitu ya. Iya, saya pengen tahu nih rumus-rumusnya apa dulu yang harus diketahui kita bersama supaya mudah nih menerapkannya nanti. Ini mau saya jelaskan? Iya, boleh. Boleh ya. Ya, baik. Di sini ada metrik unit tangga ya. Tangga satuan biasanya kita sebut. Tangga satuan ini digunakan untuk mengkonversi satuan panjang dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, kemudian desimeter, ada lagi sentimeter dan milimeter. Nah, yang harus dihafalkan pertama kali oleh anak-anak di rumah adalah
biasanya menghafal dulu KM, KM, DAM, kemudian M. Nah ya, itu ada singkatannya nih, supaya dia lebih mudah di rumah. Ya, berarti ukuran terbesar dari Kak Adi sudah tahu belum singkatannya apa? Sudah tahu dong. Terus kita tekan dulu. Kalau KM itu kilometer, Ya, KM itu meter. supaya lebih mudah menghafalnya Kak Adi, Iya. kita singkat nih. KM, HM, DAM, M ya, kemudian ada DM, ada CM, ada MM. Itu kita singkat sebagai kucing, hitam, dalam, mobil, desi, centil, mondar mandir. Keren juga. Udah nggak? Mudah sih, tapi saya coba ulangi lagi. Kucing, hitam, dalam, mobil, desi, centil, mondar mandir. Yeay. Keren ya. Ternyata ada hal-hal yang bisa menghibur juga nih di pelajaran matematika. Betul. Karena matematika itu menyenangkan ya kan? Mudah dan menyenangkan. Oke. Kucingnya itu km, kilometer, kemudian HM ya hektometer, kemudian ada dalam tadi ya. dam. Dam itu dekameter ya. Iya. Dalam ya. Dalam, kemudian mobil, M itu mobil. D-nya DM-nya itu desi, dianggap mobil desi orang gitu ya misalnya. Kemudian centil, desinya ini yang centil. CM ya. CM-nya itu centil dan MM-nya ada. Mondar mandir, fungsi desinya mondar mandir gitu ya. Baik Pak ya. Oke. Mondar mandir jalan mengukur panjang jalan Pak. Iya. Nanti si desi akan mengukur panjang jalan dari. Berarti ada masalah mesimpan periuk. Bisa kan nanti menjadi sebuah kasus permasalahan ya Kak Adi ya. Betul. Tapi sebenarnya Pak, bentar dulu. Rumusnya nih. Ini kan dari yang tertinggi, yang terbesar ya, dari kilometer. Kemudian yang terkecilnya milimeter. Nah, bagaimana nih apa rumus-rumusnya? Kalau dia turun bagaimana? Kalau dia naik juga nanti bagaimana? Oh ya, saya mau jelasin dulu. Konsepnya dari awal. Dari kilometer ke hektometer itu turun nih Kak dia. Oke, turun. Kalau di buku pelajaran tuh kita tinggalin buku pelajarannya. Kalau di pelajaran itu ada tanda panah. Betul, ada turunnya. Iya. Kalau turun itu dia dikalikan 10 dari setiap anak tangga. Oke, berarti setiap anak tangga, setiap turunan anak tangga dikali satu anak tangga dikalikan dengan 10. Oke, ya. Makanya di sini fungsi ada bendera. Benderanya angkanya 0. Ya, dari 0 di setiap anak tangga itu ada angka 0. Kemudian ini ada beberapa angka, benderanya ada beberapa angka dari angka 1 sampai dengan angka 9. Ini saya masukkan bilangan bulat ya Kak dia. Ya, betul. Bilangan bulat 1 sampai dengan 9. Nah, kasus yang Kak Adi bilang tadi, permasalahannya berapakah jarak antara Simpang Priok ya sampai ke Masjid Agung As-Salam? Berapa sih kira-kira? Kalau dari biasanya kan ada apa restoran itu kan yang mengatur ukuran itu kan? Iya. Kalau saya baca dari itu ada 9. Iya, lebih kurang sekitar 9 km. 9 ya. Iya. Nah, kemudian bertanya nih ibunya di rumah. Si Adek ya. Iya. Dek, kira-kira berapa meter ya Dek ya antara Simpang Priok ke Masjid Agung As-Salam? 9 km mah. Jadi kan mamanya tanya nih, 9 km itu kira-kira berapa meter ya? Gitu ya. iya, betul. Nah, pakai ini aja. Ya kalau langsung tiba-tiba mengukur sendiri pusing pasti Pak Eno. Gimana ini? Dari kilometer harus ke meter. Betul. Padahal itu sudah dipelajari ya di rumah di sekolah ya. Karena kita lagi PJJ berarti di rumah. Betul sekali. Kasusnya adalah 9 km. 9 km. Berarti Kak Adi, kita ambil bendera yang angkanya 9. Angka 9 ya. Angka 9 Penggunaan iya, setengah satuan. Tadi 9 km ya? Iya. 9 km. Mau Ada bendera dijadikan? 0. Bendera 0 ini kita ganti dengan 9. Oke, seperti itu. Oke, berarti posisinya ada 9 km. Kilometer. Nah, 9 km ini kita akan turunkan ke meter. Meter, ya. Meter itu ada di sini ya Kak dia. Ada Rumusnya 3 tadi? tangga ya. Iya, betul. 1, 2, 3. Nah, setiap tangga itu akan dikalikan dengan 10. 10. Karena dia menurun tadi kan? Betul Kak Adi. Turunkan saja bendera yang ada di kilometer. Benderanya pertama 9 ya. Nih. Berarti dia kalau di posisi hektometer ada 90 hektometer. Kemudian kita turunkan lagi ke 2 bendera. Nolnya ikut ya berarti ya? Ikut, ajak semua, kasihan nanti dia. Oke. Karena konsepnya tadi dikalikan 10. Betul. Nolnya. Karena dia posisinya di dekameter itu 900, baru 900 nih Kak. Ya, masih di dekameter. Nah,
sekarang kita ikutin, turunin semua bendera yang ada di atas tadi di dekameter, kita turunin di posisi meter. Nah, sekarang ini Pak Di, coba lihat ada angka berapa di meternya. Oke, sepertinya Boleh dicabut boleh. saya akan bisa menebak nih Pak Eno. Iya. Dari mama saya yang bertanya berapa nih dari 9 km tadi dijadikan ke meter. Kilometer ke Maka meter. saya bisa melihat langsung dari tangga satuan ini. Iya. Atau kita Ini campur aja jawabannya langsung. adalah 9. iya. Nolnya Saya ada saya. tiga. Boleh. Oke, nolnya ada 3 ya. Penasaran nih, Pak Di. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 9-nya di situ di depan. Berarti dia menjadi 9.000 meter. Benar ya kira-kira? Ya, 9.000 meter. 9.000 meter. Dari 9 km dijadikan ke meter, maka jadi 9.000 meter. Oh, jadi ternyata nggak perlu kita hafal-hafal dulu ya. Betul. Yang penting kita tahu konsepnya tadi. Oke. Jadi setiap tangga itu dikalikan dengan 10 ya Pak Edi. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya naik nih Pak Eno? Kalau naik Dari dibagi. ukuran terkecil menuju ke ukuran yang besar. Mm-mm. Misalnya nih, ada soal dari guru di sekolah nih. Iya, maunya berapa coba? Misalnya, Kita dari milimeter ya. Iya. Milimeter itu ukuran kecil Pak Edi. iya dari yang paling kecil. Betul, ya. betul. Misalnya kita ambil 700 mm. 700 ya, saya ambil angkanya ya. Balikin dulu ya. 7, kemudian minta 02 ya, 700 ya. 700. Posisinya sekarang dari bawah ya. Kalau Oke, dari ini ya. bawah, Oke, saya akan letakkan di. kalau dari bawah ke Adi berarti dia dari bawah ke atas itu harus dibagi dengan 10 setiap tangga. Oh, berarti kalau ke atas dia dibagi, kalau ke bawah dia di. Kalau turun dia dikali, kemudian kalau naik ke atas posisinya dia dibagi dengan 10. Baik nih. Oke. Nah, Soalnya- kasihnya Kak Adi. Ya. Kak Adi bilang maunya 700 ya. 700 nih, saya letakkan nih. Saya ambil dulu ini posisinya kalau dia pembagian. Nih, 700 milimeter. sentimeter aja, sentimeter aja. Sentimeter boleh. Sentimeter 700 cm. Baik. akan dijadikan kata gurunya. Tujuannya situ. Kata gurunya akan dijadikan Berapa Kak? kira-kira. Meter. Iya, 700 cm itu berapa meter? Ya. Oke, konsepnya di tangga satuan ini, jadi kan di setiap tangga itu harus memiliki angka 0 tadi. Iya. Ya, angka 0-nya kalau dia turun, Turun, ikutin, kalau dia naik tinggal. tinggalin nanti. Jahat berarti ya. Iya, iya. Makanya yang ini harus ada 0, kita ambil dulu benderanya 2. Saya cabut dulu ya. Nih, tadi posisinya ada di sini 700, ada bendera 7, ada Tinggal bendera 01, berarti 2 yang naik. ada 0. Berarti dia 2 yang naik ya. Ini baru nyampe kemana nih? Desimeter ya. Iya, desimeter. Kemudian kita tadi mau ke meter nih. Tinggalkan yang 0 Berarti benderanya. tinggal lagi tinggal 7 dong. Iya, jadi jadi desimeter. Berarti 700 cm kalau dijadikan ke meter dia menjadi 7 meter. Betul. 7 meter. 7 meter. Mudah juga ternyata menggunakan tangga satuan ini. Iya. Ya. Jadi Lalu, seperti itu. Ya. Saya yakin pemirsa di rumah pasti sudah mengetahui ini konsep yang kita ajarkan. Dan ini sebenarnya sudah Udah ya. terbiasa ya, sudah terbiasa ya. Sekarang kita matematika ini sejak kita lahir sih sebenarnya, bukan sejak kita TK ya kan. Jadi Sejak kita lahir itu sudah harus mengenal matematika. pengaplikasian matematika itu sudah harus digunakan di kehidupan sehari-hari Kak Di. Iya. Jangan sampai nanti kita belajar matematika ini nggak tahu nih gunanya apa. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong sejak lahir kita sudah butuh matematika. Pak Eno, Ya. Pak Eno pernah melihat anak bayi? Nah, Kan anak bayi itu kan dikasih susu dalam botol ya. betul. Nah, susu dalam botol itu dia ada ukuran-ukurannya di botol itu. Ya, biasanya di hidupnya itu. Iya, Makanya itu juga kecil. termasuk matematika kan? Betul, kehidupan Dan sehari-hari juga ada dalam tangga Nah, satuan ini. kalau itu biasanya di satuan volume Kak Adi. Oh, satuan volume. Ya, kalau kita dalam sebuah wadah, Ya. wadahnya kosong, kemudian kita isi, Ya. itu namanya satuan isi atau satuan volume. Oke, satuan volume ada berapa? Ada apa aja Pak Eno? Ada, kalau satuan volume itu biasanya kita pakai satuan liter ya. Oh, liter. Liter. Oke, Nah, dari tangga tertingginya? ini Tertingginya? Sama yang kayak kilometer tadi. Konsepnya Kak. sama ya?
Oke, diputar. Dibalik. Bayangkan nih untuk pemirsa di rumah. Iya, betul. Ini sama tanggal satuan ya. Tertingginya ada kilometer, ya. Kiloliter, Hektoliter, dekaliter, liter, liter, desiliter, desiliter, sentiliter, sentiliter, dan mililiter. ternyata. Biasanya tapi yang sering kita pakai itu adalah mililiter. Ya, yang untuk ukuran Kemudian, susu ya. iya, liter yang sering kita dengar sehari-hari ya. Liter sama kiloliter. Ya, benar sekali. Kalau liter nih sering sekali kita menggunakan itu. Apa itu misalnya? Kalau papa mama di rumah mau apa? Berangkat kerja pakai motor, harus ngisi bensin. Iya, berapa liter? Misalnya nih dari rumah, dari Lubuk Linggau mau menuju ke Iya. Muratara. Iya, berapa liter habisnya gitu ya? Biasanya dia Iya. bensin yang dibutuhkan itu 3 liter biasanya seperti itu. Jadi kita Nah, terus ada lagi yang kiloliter Kak Adi. Kiloliter ini dia dipakai. Kak Adi pernah lihat tangki Pertamina ya? ya Tangki itu ya buat yang untuk mengangkut minyak untuk Nah, itu kan ada berapa ribu liter misalnya. untuk Dia mengisi satu- pom itu ya. Ya, itu besar. Terus apalagi yang mililiter. Mililiter tadi kasusnya sama yang di botol susu bayi. Nah, Iya. itu bisa di kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana nih cara menghitung misalnya? Ya, betul sekali. Seberapa Misalnya. sih ukurannya? Iya. Ya kan, seberapa banyak airnya? Seberapa banyak air. Kemudian air yang ada di bak mandi. Bak mandi di rumah. Nah, itu Betul. bisa juga dalam kehidupan sehari-hari. Matematika bisa masuk ke dalam situ. Oh, jadi konsepnya sama nih Pak. Kalau seandainya Sama, dia sama. kalau dia menuruni satu tangga berarti dia Dikali. dikali 10, dan kalau dia naik satu tangga berarti dia dibagi 10. Berarti sama dengan yang satuan panjang tadi ya. Ini cara menghitung Oke. aja ya, Kak. Iya. Misalnya ada berapa liter Kak? Misalnya 1000 liter, ya 5.000 liter. 5.000 liter ya. Iya, 5.000 liter. Ini mau berapa dulu 5.000 liter kita ini sekarang? Ukur ini air di bak mandi di rumah saya. Iya, kan? Sampai 5.000 liter ya Kak? Iya dong, kan baknya besar. Jadi bisa terjebak Sepertinya 5.000 liter itu untuk ukuran kolam renang ya? Enggak, kalau menang itu lebih banyak lagi Pak Eno. Oh gitu ya. Iya. Baik, posisinya adalah 5.000 Liter. liter. Kita 5, ambil nolnya posisi, 3. ya, Iya. kita enggak liter nih. Oke, liter. Saya cabut dulu. Nolnya ada 3, 5.000 ya. Oke. Betul nggak sih 5.000? Ya, betul. Iya, 5.000 ada 3 ya. Mhm. Kak Adi pinter ya. Nih, Nah, benderanya ada 4 dengan angka 0, 1, 2, 3, dan 5. oke, 5 Ini 5.000 liter. ya. Sekarang mau di mana? Eh, Tadi mau kemana? ternyata saya penasaran nih, kan kurangnya 5.000 liter. Saya pengen berapa desimeter? Desimeter. Terlalu dekat. Berapa? Kalau naik tadi, kalau turun apa? Kalau turun Dia dikali. berarti nolnya akan bertambah berarti ya. Iya, boleh Kak Adi kita mau ke milimeter. Berarti kalau Berapa mililiter? Oke. Mililiter ya. Mililiter berarti kita turunkan semua bendera yang ada di liter 1. Tadi maksudnya kalau dia turun berarti yang ada Ya, diambil ya. nolnya diambil dan ini ikut ya. Diambil ini. Ikut lagi. Ini ikut lagi di sini. Ini ikut lagi. Oke, Kak Adi boleh bantu. Wah, jadi cabut nolnya- ini. Tuh, Oke. coba Kak Adi cabut. Nolnya banyak ya. Mana 5-nya? 5. Boleh kita susun di bawah Nol. ini, Kak Adi. Oke. Di biar Nol. biar anak-anak di rumah Pemirsa ini bisa- pasti penasaran bisa juga. lihat. Berapa lah kira-kira ini kalau nolnya banyak banget ini? Tapi kan biasanya kan ini angka ini di mana nih ya? Banyak angkanya kan? Di uang ya biasanya kan? Iya. Uang juga sangat berhubungan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan uang juga bagian dari matematika ya kan? Nolnya ada berapa Kak Adi? Nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Nah. anak di rumah tahu berapa nih? Ini Ada ya? ini gaji papa ini. Oh. Apa gaji papa? Angka Iya. 5, 0, nolnya 3 biasanya itu buat satuan. Berarti dia Satuan ribuan, Iya. dan ini juga jutaan. Jadi ini adalah 5 5 juta. liter. Oke, berarti dari 5.000 5.000 liter. liter ke mililiter jadi menjadi dia 5 juta Mililiter. mililiter. Masya Allah. Iya. Jadi berarti kalau kita ukur dengan apa Betul. botol susu Susu. anak-anak, saya harus Berapa kali 5 menuangnya? juta kali 5 juta menuangnya biar Iya. kalau apa bak mandi saya dipenuhi. Betul, 5 juta kali ya. Itu berapa hari itu?
Oke. Ini bukan pakai 1 mililiter kalau baru yang kita nggak ada. Iya. Lama sekali, nanti harus mengukur satuan lamanya, satuan panjangnya nanti. Oke. Ya. Dan masih ada lagi ya yang sekarang berhubungan. Nah, yang ini Apa? Kak Adi, di apa namanya di metric units ini kita ada satu lagi nih tangganya. Yang Oke. depan ya. Tangga satuan berat Di tengah-tengah. dari kilogram sampai ke miligram. Miligram. Dan itu sangat berhubungan erat Ya. juga dengan kehidupan kita. Betul. Iya. Apa nih contohnya? Ini Ayo. sering dipakai di pasar ya biasanya. Di ya. pasar. Betul. Di rumah juga. Anak-anak beli beras 5 kg. Betul. Beli gula 5 ons. Atau bisa nanti dipakai Ya kan? untuk mengukur berat badan. Ah, itu dia. Ngomong berat badan nih. Iya, kalau mamanya mungkin Iya, nanti ada yang hidup tersinggung. Iya. boleh Tapi kan sehat. Iya, betul. Nih sama kayak yang tadi Mhm. ada kilogram, Yang terbesar? mikrogram, dekagram, gram, desigram, sentigram dan miligram. Kucing masih ingat? Kucing, hitam, dalam mobil. Oh, enggak mobil kalau G. Kan G ya. Hah? Ya, kucing hitam dalam gudang, Gudang, desi, besi, centil, centil. ngapain di gudang? Apa nih? M. Mudah mandir apa ya? MG. MG. Makan gorengan. Boleh, boleh, Iya. boleh. Nanti sesuai dengan anak-anak yang lebih muda ya. Iya. Apa tujuannya itu kita buat pelajaran seperti itu? Biar kita Lebih mudah mengingatnya. membuat pelajaran itu matematika itu tentunya lebih menarik dan mudah diingatnya. Iya. Lebih asik kita. Oke. Coba ulangi Kak Dik. Kucing, Kucing hitam, hitam dalam gudang, gudang, desi, centil, centil, makan gorengan. Iya. Mudah kan anak-anak di rumah? Iya. Lanjut. Sama Kak Dik. Konsepnya sama dan soalnya pun bisa kita pecahkan dengan cara yang sama dengan ukuran panjang dan Iya. volume tadi Pak Enak ya. Ya, mungkin ya sedikit dijelaskan Kak Dik yang tadi tangga satuannya yang naik ya. Mhm. Misalnya konsepnya tadi dari ini ya, biar kita di rumah itu lebih mudah. Iya. Kan misalnya kalau ada soal ya, Hmm. langsung aja dia tuh 4.000 miligram Iya. mau dijadikan ke gram, Gram. lupa nih. Hmm. Nah, dia lupa. Kita di rumah teman-teman di rumah lupa nih tangganya nggak tahu, Iya. ya kan? Hmm. Dari miligram ke gram itu berapa tangga Naik atau naiknya? turun? Naik Ya, kan pastinya kan? pasti naik ya. Oke. Nah, kalau menggunakan tangga ini kita bisa menstimulus mungkin ya dengan alat ini kita bisa membayangkan bahwa kalau dia naik satu tangga, nolnya dikurangi satu. Iya, ditinggal. Satu tangga lagi, kurangi lagi. Satu tangga lagi dikurangi lagi, tinggal nanti bilangan bulat. Bulatnya. Contoh ya. Setiap tangga itu harus berisi angka 0. Ini nggak sih Kak? Iya. Oh, Iya, hebat ya. Ini Oh. sejam Nah, ini nggak usah diisi dulu. Kalian tambah susunya di sini tadi. Oh, tadi pegal-pegal tangan kita kosong. 4.000 ini 40.000 ya. 4.000 nih. 4.000 miligram. Kita tinggalin naik nolnya satu. Kita mau menuju ke gram. Gram ya, gram ya. Satu lagi naik lagi. Ini nolnya. Kemudian tinggal ada angka. Tinggal satu angka sendirian dia. Iya, jadi Berarti dari posisinya 4.000 miligram ke gram. ke gram itu tinggal 4 saja, 4 gram saja ya. Oke, pemirsa. Nah, jadi melalui konsep seperti ini mudah-mudahan membantu meringankan, minimal mengingat kembali rumus yang sudah diajarkan guru di sekolah ya. Iya. Sekali lagi bahwa kalau dia turun satu tangga dikalikan Kalau turun dia dikalikan dengan 10, kalau dia naik dia dibagi dengan 10. Itu konsep yang terpenting yang harus kita Iya. pahami dan harus kita lakukan. Ingat, kalau misalkan dia turun, nolnya ditambah 1. Kalau dia naik, nolnya ditinggalkan sama satu. daerahnya. Ya, Iya. mungkin itu kan. Oke. Nah, jadi dengan belajar konsep matematika menggunakan praga ini, mudah-mudahan juga bisa sekaligus menghibur ya Pak, menghibur teman-teman yang Sambil masih bermain juga Iya. bisa ya. Iya, sama teman-teman lebih asik ini untuk dijadikan game juga di rumah. Jangan hanya game lewat HP saja ya kan. Iya. Tapi lagi PJJ kita lagi mainnya belajarnya pakai Pembelajaran. handphone. Iya. Dan ini juga bisa sambil bermain loh.
Betul banget. Iya, bisa Iya. dikreasikan di rumah. Bersama adik-adik juga bisa. Dan kita juga kalau mau misalnya sama mama nih, mama coba nih jawab soal aku, gitu kan. Biasanya kan anak-anak lagi apa? Iya, Sudah menguasai konsepnya, dia senang banget nih ngetes mamanya, ngetes papanya. mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Iya, betul betul. Baik, demikian pembelajaran matematika pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat di rumah dan bisa menginspirasi kita semua. Bagi anak-anak di rumah, tetap belajar, jangan bermalas-malasan walaupun lagi pandemi. Tetap semangat dan teruslah belajar. Baik, saya Adis Victor. Saya Retna Priyadi. Tetap semangat. Salam sehat, sehat, salam salam cerdas, cerdas, salam salam bahagia. bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.